Beyond Time, bab 1072-1073. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Aura ini mewarnai langit di dunia luar menjadi hitam, menyebabkan kegelapan semula menjadi lebih pekat dan benar-benar gelap gulita. Hujan juga terpengaruh, membentuk resonansi. Sejauh mata memandang, semua tetes hujan di seluruh dunia hujan seolah-olah hidup kembali pada saat itu juga dan tunduk ke arah kerangka abadi tersebut. Kuburan-kuburan itu juga bergemuruh dan runtuh satu demi satu. Mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar. Ketika mereka masih hidup, mereka bertarung sebagai prajurit. Setelah mereka mati, mereka telah menunggu tuan mereka. Pada saat itu, seolah-olah tuan mereka telah kembali dan memanggil mereka. Oleh karena itu, mereka kembali. Gelombang raungan bergema di seluruh dunia. Sumber dari semua ini adalah kerangka abadi yang terbangun di ruang bawah tanah. Semua tanda dao yang melayang di sekitarnya memancarkan kegembiraan pada saat ini dan langsung menuju kerangka abadi dari segala arah. Tidak ada halangan dan mereka tidak berhenti sama sekali. Saat mereka menyentuh kerangka abadi, mereka menyatu dengannya. Saat pihak berwenang kembali dan tanda-tanda dao muncul, niat untuk membangkitkan kembali menjadi semakin kuat. Warna dunia berubah. Saat angin dan awan berhembus kencang, semua tanda warisan juga mengalir ke laut dan langsung menuju ke kerangka abadi. Saat mereka kembali satu persatu, harta kekayaan Kaisar Agung pun mulai bergoyang. Saat suara dentingan bergema, roh-roh artefak dari harta karun tertinggi ini akhirnya terbangun dari tidur mereka. Begitu mereka terbangun, mereka merasakan aura tuan mereka dan berkumpul bersama. Maka, baju sirah muncul di tubuh kerangka abadi itu. Sebuah tombak muncul di tangan kanannya, dan tangan kirinya kosong. Sebuah kompas muncul di bawah kakinya, dan matahari, bulan, serta bintang-bintang muncul di atas kepalanya. Terdapat juga beberapa cincin di punggungnya yang melingkupinya lapis demi lapis. Aura yang dipancarkannya penuh dengan keagungan. Ekspresi berbagai penguasa di ruang bawah tanah berubah drastis. Mereka terkejut dan kengerian di wajah mereka sangat luar biasa. Sebagai kultivator tanah suci bulu iblis, mereka menyadari teror Kaisar Agung Api Nether. Mereka juga pernah mengalami era ketika mereka ditindas olehnya 1000 tahun yang lalu. Bahkan bisa dikatakan bahwa banyak dari mereka telah menyaksikan sendiri kebangkitan Netherflame. Mereka juga memahami kekejaman Kaisar Agung Netherflame dan memujanya seolah-olah dia adalah seorang dewa. Hanya setelah berulang kali memastikan kematian Kaisar Agung Netherflame, dan seiring berjalannya waktu, ditambah dengan janji suci yang dibuat oleh seseorang, barulah mereka mengumpulkan keberanian untuk memulai perjalanan ini. Dan alasan mereka tetap memutuskan untuk datang, meskipun sangat berhati-hati, adalah karena keserakahan mereka. Karena aura misterius Kaisar Agung Netherflame, banyak sekali desas-desus tentangnya yang beredar di luar sana. Konon, dia bergabung dengan sebuah organisasi tertinggi di langit berbintang ini, menerima kultivasi dan sumber daya dari mereka. Ada juga orang yang mengatakan bahwa dia telah memperoleh warisan yang melampaui fondasi dewa musim panas. Bahkan ada yang mengatakan bahwa darah bangsawan mengalir di tubuhnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia menyembunyikan teknik luar biasa yang memungkinkannya untuk melepaskan diri dari belenggu. Semua ini adalah alasan mengapa Netherflame mencapai puncak alam Kaisar Agung bertahun-tahun yang lalu. Dia baru berada di alam pengumpulan jiwa sebelum menghilang. Apapun yang terjadi, secara umum disepakati bahwa kenaikan dan penurunan dramatis yang dialaminya saling terkait melalui hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, bagi berbagai penguasa tanah suci bulu iblis, mengungkap rahasia ini dan merebut kesempatan ini akan sangat penting untuk melepaskan diri dari belenggu kultivasi mereka. Meskipun terdapat pasang surut yang ekstrim, jalan kultivasi tidak lagi semata-mata tentang mencari keabadian. Sebaliknya, mencapai puncak telah menjadi tujuan utama, tanpa meninggalkan penyesalan dalam hidup. Namun, kemungkinan paling berbahaya masih terbentang di hadapan mereka. Netherflame belum mati. Pada saat itu, ketika warisan, wewenang, dan harta karun tertinggi kembali dan aura api Nether meningkat, seluruh ruangan bergemuruh. Mereka ingin melarikan diri,
tetapi di bawah tatapan dingin kerangka abadi itu, tanda dao mereka bergetar. Tubuh mereka terikat dan jiwa mereka meredup, kehilangan kemampuan untuk melarikan diri. Adapun Su Qing dan Erniu, perasaan itu bahkan lebih intens. Mereka bukanlah penguasa. Menghadapi aura ini, jantung mereka berdebar dengan sangat hebat. Untungnya, mereka belum memasuki ruangan itu dan tidak menghadapi tekanan secara langsung, sehingga mereka masih bisa bertahan. Sebelumnya, ketika harta karun perisai tertinggi diambil, cacing yang terbentuk dari tubuh Erniu juga kembali dengan lemah dan menyatu dengan kepalanya, membentuk tubuh seorang anak laki-laki. Oleh karena itu, pada saat ini, ia memiliki tubuh seorang anak laki-laki dan kepala seorang dewasa, sehingga tampak aneh. Adapun ekspresinya, itu adalah ekspresi kegilaan. Hal ini karena di bawah aura tersebut, mereka tidak hanya harus menahan tekanan dengan sekuat tenaga, tetapi harta karun Kaisar Agung yang menyerupai perisai yang baru saja mereka peroleh juga terbangun, seolah-olah akan dipanggil kembali. Su Qing tidak bersedia mengembalikan harta karun yang telah mereka bayar dengan harga yang sangat mahal. Aku mengorbankan tubuhku untuk mendapatkannya, dan kau ingin mengambilnya begitu saja. Dalam keputusasaan sesaat, dengan mata merah, Erniu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan perisai yang digenggamnya erat-erat. Seketika itu juga, perutnya membengkak seolah-olah akan meledak. Namun, Erniu tetap gigih dengan sekuat tenaga, seolah-olah dia tidak akan menyerahkannya meskipun dia mati. 3 tarikan napas kemudian, perutnya robek. Perisai itu akan menerobos dan keluar. Su Qing segera mengeluarkan jarum. Itu adalah jarum Kaisar Agung yang dia peroleh dari kejahatan sementara dulu. Kemudian, dia segera menjahit perut Erniu. Dengan jarum yang menjahit karma, perut Erniu yang robek akhirnya dijahit. Pada saat yang sama, Su Qing mengeluarkan gunting Kaisar Agung dan tanpa ampun memotong karma tersebut. Dia berusaha memutuskan hubungan antara perisai harta karun tertinggi ini dan kerangka abadi tersebut. Namun, hasilnya tidak sempurna. Sambungan itu masih ada dan perut Erniu yang dijahit menunjukkan tanda-tanda akan robek lagi. Pada saat itu, kepala besar di belakang mereka tiba-tiba membuka mulutnya dan menghisap dengan lembut. Akibat hisapan ini, sebuah gaya hisap muncul dan menghantam Su Qing dan Erniu. Keduanya gemetar. Dengan bantuan kekuatan ini, mereka akhirnya berhasil menekan kekuatan kebangkitan pada harta karun perisai tertinggi di perut Erniu hingga batas tertentu. Para penguasa yang ada di ruangan itu tidak memperhatikan pemandangan ini. Mereka tidak memiliki energi untuk memperhatikan hal-hal lain saat menghadapi kerangka abadi tersebut. Namun, kerangka abadi itu merasakannya. Oleh karena itu, ketika dia membuka matanya, mata abu-abunya bergerak dan pandangannya tertuju pada gerbang batu tempat Su Qing dan Erniu berada. Dia hanya melirik sekilas sebelum mengalihkan pandangannya. Ketika dia melihat berbagai penguasa itu lagi, dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas dalam-dalam. Setelah itu, tiba-tiba terdengar detak jantung dari dadanya. Dek, dek. Suara ini mengandung kekuatan yang menakjubkan, seperti palu berat yang menghantam pikiran seseorang. Su Qing dan Erniu memuntahkan darah, merasa seolah telinga mereka berdengung dan jiwa mereka gemetar. Mereka terhuyung mundur, melemah. Sementara itu, di dalam ruangan, berbagai penguasa menanggung dampak terberatnya, hati mereka terguncang, dan darah mengalir dari masing-masing mereka. Mereka berjuang dengan sekuat tenaga. Tubuh pemuda itu terkoyak-koyak, dan dia berusaha melarikan diri dengan jiwanya. Di sisi sang cendekiawan, tanda-tanda dao bersinar saat ia mencoba membalik halaman-halaman tersebut. Wanita yang mengenakan pakaian istana dan lelaki tua itu juga menggunakan kartu truf mereka, tanpa mempedulikan biayanya. Penguasa kelima, yang telah berubah menjadi Lin Kun, memasang ekspresi getir. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada kerangka abadi tuannya. Semua upaya mereka untuk melarikan diri sama sekali sia-sia di hadapan kerangka abadi itu. Semua upaya tersebut gagal. Jika berada di tempat lain, mungkin situasinya akan berbeda, tetapi ruang bawah tanah itu adalah wilayah kekuasaan kerangka abadi. Kekuatan absolut dan perbedaan status yang absolut menyebabkan setiap orang kehilangan daya tariknya. Adapun dirinya, ia tampaknya tidak terburu-buru. Tatapannya menyapu mereka satu persatu dan akhirnya tertuju pada penguasa kelima. Setelah beberapa saat,
tangan kanannya perlahan terangkat di tengah keputusasaan semua orang. Api hitam tiba-tiba menyebar dari bawahnya, membakar altar dan sekitarnya. Setelah menyebar sepenuhnya ke dasar ruang bawah tanah, api itu membentuk teratai api hitam. Kemunculan teratai api hitam ini meningkatkan bahaya di sini berkali-kali lipat. Pada saat yang sama, bunga teratai yang sama langsung muncul di tubuh para penguasa dan mekar. Di tengah gemuruh itu, para petani yang terikat di sana hanya bisa mengeluarkan ratapan pilu. Teriakan mereka memenuhi seluruh ruangan. Tepat ketika semua orang hendak berubah menjadi abu, salah satu dari dua gerbang batu yang belum dibuka tiba-tiba terbuka. Berkas-berkas rantai besi hitam melesat masuk. Api hitam membakar rantai-rantai itu, seolah-olah berasal dari sumber yang sama dengan teratai api. Kecepatan rantai besi ini sungguh mencengangkan. Mereka mengabaikan kekuatan teratai api dan langsung menuju ke kerangka abadi. Mereka juga tampaknya mengandung semacam hukum sebab akibat yang langsung menjerat kerangka abadi itu. Begitu mereka mengikat kerangka itu, mereka mulai terbakar. Kemunculan rantai besi itu sangat tiba-tiba. Saat rantai itu melilit kerangka, bunga teratai api hitam di sini juga menunjukkan tanda-tanda ditekan. Para penguasa yang berbeda-beda memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan metode mereka sendiri dan melarikan diri. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pada saat yang sama, sesosok pria berpakaian hitam melangkah masuk ke ruangan itu. Dia tak lain adalah pria berjubah hitam itu. Setelah muncul, ia menempuh jarak yang sangat jauh dan muncul di samping kerangka abadi itu dalam satu langkah. Ia mengangkat tangan kanannya dan mencengkeram dengan ganas, merebut kristal hitam yang terbentuk dari jiwa kehidupan Kaisar Agung Bulu Iblis dari kerangka abadi tersebut. Pria berjubah hitam itu tidak senang karena mendapatkannya dengan mudah, sebaliknya, ekspresinya berubah muram saat dia tiba-tiba mundur. Adapun para penguasa tersebut, mereka berusaha melarikan diri. Namun, begitu mereka mundur, suara serak perlahan terdengar dari mulut kerangka abadi yang terikat itu. Segel. Begitu kata itu terucap, bunga teratai api di istana bawah tanah tiba-tiba berputar, membentuk daya hisap yang mengejutkan. Pada saat itu, suara derit terdengar dari semua gerbang yang terbuka di sekitarnya, dan gerbang-gerbang itu langsung tertutup. Mereka menghentikan mereka agar tidak pergi. Su Qing dan Erniu mendapati diri mereka tak mampu menghindari tarikan itu. Tubuh mereka terseret ke dalam ruang bawah tanah oleh gaya hisap, dan di belakang mereka, gerbang batu itu tertutup dengan keras. Seiring perubahan ekspresi mereka, penampilan seluruh ruang bawah tanah juga berubah drastis. Kubah di atas menghilang, digantikan oleh permukaan yang berkerut. Dinding di semua sisi juga berubah menjadi berkerut, dan lantai ruangan mulai bergemuruh dan langsung runtuh. Hal itu menampakkan sebuah gua. Ada dunia lain di bawah gua itu. Terlihat lautan yang jernih, disertai cahaya merah tua. Mengapung di atas laut tampak sebuah bola daging raksasa yang menyerupai embrio. Di dalam bola daging itu, samar-samar terlihat sosok menakutkan yang duduk bersila. Sebelum mereka dapat melihat dengan jelas, sebuah pusaran berwarna merah darah menghalangi pandangan mereka, muncul di antara ruang bawah tanah dan dunia di bawahnya, berputar dengan deru yang menggelegar. Sebuah tangan berwarna merah darah yang ditutupi tentakel merah tua tiba-tiba muncul dari pusaran tersebut. Aura yang bahkan lebih menakjubkan daripada aura kerangka abadi itu muncul dari lengannya dan mencengkeram pria berjubah hitam tersebut. Tangan itu tebal, dengan urat-urat yang menonjol, seluruhnya berwarna merah darah, dan ditutupi sulur-sulur yang membusuk. Penampilannya sangat mengerikan, namun memancarkan aura yang menakutkan. Kekuatannya seolah mampu menopang langit, memengaruhi lingkungan sekitar dan merobek kehampaan. Ukurannya sangat mencengangkan. Hal itu juga memberikan kesan seperti sosok dewa, yang mendistorsi segalanya dan menginvasi segala sesuatu. Saat itu juga, di mata semua orang di sini, waktu seolah berhenti dan ruang angkasa hancur. Segala sesuatu tampak menjadi tidak berarti di hadapan tangan yang berwarna merah darah itu. Hanya tangan ini yang menjadi pusat perhatian di sini. Kekerasan dan kekejaman yang terkandung di dalamnya membentuk kemauan yang mampu menghancurkan segalanya, menyebabkan hati semua penguasa di sini gemetar. Jiwa mereka bergejolak dan tubuh mereka tertekan hingga tidak mampu bergerak sama sekali. Hal yang sama terjadi pada Su Qing dan sang kapten. Dihadapkan dengan kekuatan tangan darah, mereka berdarah dari ketujuh lubang tubuh mereka, dunia mereka terbalik,
dan indera mereka menjadi kacau, seolah-olah mereka adalah perahu sendirian di tengah badai dahsyat yang terus-menerus berada di ambang kehancuran. Pada saat kritis itu, Su Qing menahan perasaan putus asa dan dengan cepat mengeluarkan token yang diberikan oleh permaisuri, lalu meremasnya dengan tanpa ampun. Seketika itu, token tersebut memancarkan kekuatan lembut yang menyelimuti mereka berdua, menetralkan badai tekanan dari tangan berwarna merah darah itu. Orang yang mengalami fluktuasi emosi terbesar adalah pria berjubah hitam di udara. Pada saat itu, pupil matanya menyempit. Begitu tangan besar itu muncul, dia langsung mundur. Pada saat yang sama, ia melakukan serangkaian gerakan segel tangan. Saat terdengar suara gemerincing, sejumlah besar rantai besi hitam muncul begitu saja. Rantai-rantai itu seperti ular hitam yang langsung menuju ke tangan yang berwarna merah darah. Rantai-rantai besi itu semuanya terbakar, memancarkan api yang mengerikan. Mereka dengan cepat mendekati tangan dan melilitnya. Dalam sekejap, mereka mengikat tangan yang berlumuran darah itu. Mereka menarik dengan kuat, mencoba menghentikan momentum tangan besar itu. Namun, pemandangan aneh pun muncul. Rantai besi hitam yang sebelumnya menunjukkan efek dahsyat pada kerangka abadi itu jelas telah berhadapan dengan keberadaan yang jauh lebih kuat saat ini. Setelah menjeratnya, mereka justru tidak mampu menahannya. Tangan besar itu bagaikan bintang-bintang di langit, tak dapat ditahan. Saat terus bergerak maju, rantai besi yang mengikatnya mengeluarkan suara retakan yang memekakkan telinga. Satu persatu, bangunan-bangunan itu roboh dan hancur berkeping-keping. Dalam sekejap mata, semuanya hancur. Aura dari tangan merah darah yang telah terlepas dari pengekangannya bahkan lebih kuat. Tangan itu membawa kekuatan penghancur saat menuju langsung ke pria berjubah hitam itu. Ekspresi pria berjubah hitam itu berubah drastis. Dia tak ragu menggunakan seni rahasia dan memuntahkan seteguk darah, ingin melepaskan diri dari cengkeraman tangan besar itu. Namun, ia tetap terlambat satu langkah. Tangan merah darah itu langsung menghancurkan ruang dan menyegel segalanya. Dengan aura yang tak bisa dihindari atau dilawan, tangan itu tiba di depan pria berjubah hitam. Betapapun anehnya pria berjubah hitam ini sebelumnya, semua tindakannya tidak berdaya di hadapan tangan merah darah ini. Pada akhirnya, dengan wajah pucat dan geraman rendah, tubuhnya akhirnya dicengkeram oleh tangan berlumuran darah itu. Hati para kultivator di sekitarnya bergetar. Ketika mereka mengingat adegan sebelumnya, tata letak ruang bawah tanah, dan metode pengorbanan leluhur keluarga Yun untuk membangkitkan kerangka abadi guna menekan berbagai penguasa, jelas bahwa itu adalah untuk memancing. Pria berjubah hitam itu akan muncul dan merampas nyawanya. Ini jelas merupakan jebakan dan umpan yang khusus disiapkan untuknya. Setelah umpan dipasang dan mangsa jatuh ke dalam perangkap, tangan besar itu muncul. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ekspresi pria berjubah hitam itu tampak menyeramkan saat tubuhnya memancarkan api dan segel hitam, berusaha melawan dan melakukan serangan balik. Namun, itu tidak ada gunanya. Tangan berwarna merah darah itu bergoyang dan hendak kembali ke pusaran bersama pria berjubah hitam itu. Pada saat kritis ini, mata pria berjubah hitam yang dicengkeram oleh tangan berlumuran darah itu tiba-tiba berkedip dengan cahaya gelap saat dia berteriak dengan suara berat. Memisahkan. Begitu dia mengatakan ini, adegan-adegan yang saling tumpang tindih muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, tumpang tindih ini berubah menjadi gambar ganda. Secara samar-samar, sosok lain tampak muncul di tubuh pria berjubah hitam itu. Penampilan sosok ini sangat berbeda dari pria berjubah hitam. Orang ini memiliki wajah persegi, alis tebal, dan mata besar, memancarkan aura otoritas dan kehadiran yang alami dan mengesankan. Dia juga memancarkan tekanan yang menakutkan. Saat melihat orang itu dengan jelas, hati Su Qing bergetar. Orang ini sebenarnya adalah orang yang membawa orang-orang ke altar Dao sebelumnya. Terlebih lagi, ketika tempat pertapaan dibuka, dia sedang duduk bersila di puncak altar Dao, menunggu semua orang kembali. Kaisar Agung Bulu Iblis. Jelas sekali, bulu iblis di luar itu bukanlah tubuh utamanya. Yang tampak di sini adalah tubuh aslinya. Adapun pria berjubah hitam itu, dia hanyalah lapisan pertahanan pertama yang menutupi wujud aslinya. Hal ini karena ketika bayangan ganda itu menjadi jelas dan saat tangan besar itu menariknya kembali, sosok Demon Feather terhuyung dan dia langsung meninggalkan tubuh pria berjubah hitam itu seperti jangkrik yang keluar dari cangkangnya. Saat ia muncul,
Fluktuasi kultivasi Kaisar Agung meledak dari tubuhnya. Tubuhnya juga dengan cepat memadat dan berubah menjadi tubuh aslinya. Harta karun Kaisar Agung muncul di sekelilingnya, dan tanda-tanda dao kekuasaan berkelap-kelip di tubuhnya. Ada juga lingkaran kabut hitam yang berputar di belakangnya, dan kekuatan seorang Kaisar Agung menyebar. Tatapannya bahkan lebih tajam dan menakjubkan, seolah-olah mengandung kilat, dan dia menatap intensely pada tangan raksasa itu. Akhirnya kau muncul juga. Saat Kaisar Agung Bulu Iblis berbicara, pria berjubah hitam itu mengeluarkan tangisan pilu dan ditarik ke dalam pusaran oleh tangan merah darah, lalu menghilang. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut. Kaisar Agung Bulu Iblis terus berbicara. Netherflame, aku sudah lama tahu bahwa kau belum mati, tetapi sedang berjuang di ambang kematian. Alam fragmen ingatan dari sebelumnya hanyalah metode yang kau gunakan untuk membingungkan orang lain. Bahkan, tempat ini pun hanyalah kedokmu. Namun, ada sesuatu yang mengejutkanku, Netherflame, kau benar-benar berani. Untuk memancingku ke dalam perangkapmu, kau benar-benar menempatkan jiwa sejatimu di sini. Kau membuatku menyaksikan jiwa sejatimu diserap dan dimurnikan, memaksaku untuk turun tangan dan menghentikan situasi ini. Kaisar Agung Bulu Iblis menatap dingin pusaran berwarna darah di bawahnya, suaranya serak dan dipenuhi niat membunuh yang intens. Pusaran itu masih berputar, mengeluarkan suara gemuruh. Tidak ada respons. Namun, bagaimana mungkin saya datang ke sini tanpa melakukan persiapan apapun? Setelah Kaisar Agung Bulu Iblis selesai berbicara, dia tidak memandang siapapun di sana. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan memandang gerbang batu yang tertutup. Yang mulia, karena Anda ada di sini, apakah Anda masih tidak berencana untuk menunjukkan diri? Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi berbagai penguasa berubah drastis. Mereka semua melihat ke arah yang dipandang Kaisar Agung Bulu Iblis. Hal ini karena menurut pemahaman mereka, hanya ada satu orang yang menyandang gelar permaisuri. Itulah Kaisar Manusia, Parting Summer, yang telah menjadi dewa. Begitu mereka menoleh, sosok permaisuri perlahan muncul dari tempat Kaisar Agung Netherflame memandang. Pertama, itu adalah tubuh Lu Lingzi. Setelah itu, perlahan memudar, memperlihatkan tubuh utama permaisuri. Keberuntungan bergejolak di sekitarnya, berubah menjadi sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul dari segala arah, membentuk jubah kekaisaran yang mempesona di sekeliling tubuhnya dan mahkota kekaisaran yang megah di kepalanya. Pada saat ini, di luar tanah suci Bulu Iblis, kehendak umat manusia sedang bangkit. Ia menyatu dengan keberuntungan dan memperkuat permaisuri. Oleh karena itu, aura menakutkan muncul dari tubuh permaisuri. Para penguasa di sini gemetar di bawah aura ini. Mereka semua terengah-engah, terutama mereka yang pernah berpikir untuk berduel dengan Lu Lingzi. Mereka merasa terkejut sekaligus tidak terkejut. Wajar jika mereka terkejut, tetapi mereka tidak terkejut karena kemunculan Su Qing dan Erniu. Namun, apapun yang terjadi, pada saat ini, berbagai penguasa sangat hikmat. Sang permaisuri tetap tenang seperti biasanya. Ia melangkah maju dan tiba di hadapan Su Qing dan Erniu. Dia menghalangi badai dan menetralkan tekanan. Su Qing menghela napas lega dalam hati dan Erniu pun ikut merasa tenang. Keduanya langsung saling menyapa. Sang permaisuri tidak menoleh. Sebaliknya, ia mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Agung Bulu Iblis di udara. Ia telah menduga identitasnya akan disebut, jadi ia berbicara dengan tenang. Tanah suci Bulu Iblis akan meninggalkan wilayah umat manusia dan jiwa api Nether menjadi milikku. Kaisar Agung Bulu Iblis tersenyum. Dia tahu bahwa akan sulit untuk menyembunyikan fakta bahwa dia telah mengenali identitas pihak lain, dan meskipun mereka saat ini berada dalam keadaan perang, dia sangat mengerti bahwa baginya yang penting bukanlah hasil perang tetapi hidup dan mati Netherflame. Dia berharap Netherflame akan mati sehingga dia bisa mengambil kembali jiwanya. Poin ini tidak bertentangan dengan tujuan permaisuri. Oleh karena itu, setelah ia mencurigai identitas Lu Lingzi saat itu, ia tidak ikut campur. Sebaliknya, ia membiarkan pihak lain kembali dan membuka tempat terpencil api Nether ini. Pada akhirnya, ia berharap permaisuri akan menyelidiki terlebih dahulu untuknya dan bergabung pada saat kritis. Dan permintaan permaisuri juga sesuai dengan harapannya. Jiwa hidupku memiliki dua bagian. Aku telah memperoleh bagian pertama, dan aku dapat merasakan bahwa bagian lainnya berada di bawah.
Tekad terpancar dari mata Kaisar Agung Bulu Iblis. Kau dan aku akan bergabung. Kau ambil api neter, dan aku akan mengambil jiwa kehidupan. Kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan, dan setelah itu, tanah suci Bulu Iblis akan meninggalkan wilayah umat manusia. Kesepakatan. Setelah Demon Feather selesai berbicara, dia melangkah maju dan tiba di luar pusaran, menatap Permaisuri. Tatapan Permaisuri menyapu para penguasa di sini, terutama lelaki tua yang mahir dalam energi kematian. Di bawah tatapannya, lelaki tua itu bergidik dan segera membungkuk memberi hormat. Meskipun mereka musuh, dia tidak memiliki keberanian untuk melihat platform ilahi. Hal ini terutama karena dia menyadari bahwa tatapan itu adalah sebuah peringatan. Sang Permaisuri menarik pandangannya. Dengan satu langkah, dia tiba di samping Demon Feather dan berdiri di atas pusaran. Mereka berdua memasuki pusaran itu pada waktu yang bersamaan. Yang lain ragu-ragu apakah mereka harus mengikuti. Namun, sebelum semua orang sempat memikirkannya, ruang yang terbentuk oleh ruangan itu memancarkan niat pemusnahan dan sekitarnya mulai membusuk. Itu sedang menghilang. Melihat ini, para penguasa itu menggertakkan gigi dan bergegas keluar, terbang menuju pusaran di bawah. Mereka masuk satu persatu. Pria tua yang berselisih dengan Suking dan Erniu tampaknya khawatir akan disalahpahami dan tidak berani menjadi orang terakhir yang masuk. Sebaliknya, dia mendahului Lin Kun dan terbang ke dalam pusaran. Tak lama kemudian, semua penguasa itu menghilang. Suking dan Erniu saling pandang. Mereka bisa melihat tekad di mata masing-masing. Setelah itu, mereka menarik napas dalam-dalam dan langsung bergegas ke sana. Mereka pun melangkah masuk ke dalam pusaran. Di tengah suara gemuruh, sosok mereka menghilang. Saat mereka muncul kembali, mereka berada di dunia berwarna merah darah. Langit terbuat dari daging dengan bulu halus yang tak terhitung jumlahnya. Daratan itu adalah lautan yang benar-benar transparan. Di laut, daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya menumpuk, membentuk sarkoma yang sangat besar. Seorang petani paruh baya duduk bersila di dalam sarkoma tersebut. Tubuhnya memancarkan aura kuno, disertai dengan aura yang menakutkan. Matanya perlahan terbuka saat dia menatap semua orang yang turun dari langit dan menyeringai. Semua orang sudah hadir. Saya persilakan Anda semua menyaksikan kelahiran kembali saya.